karena kakak kelasnya mau camping gitu, jadi guru mau nemenin gitu. Oh gitu ya, belum tahu ya berarti Cordelia berapa berapa minggu ya liburnya ya. Kalau zaman kakak dulu biasanya dua Belum minggu. ada seminggu, Kak. Kalau teman-teman berapa? Seminggu atau 2 minggu? Aku nggak tahu, tapi masuknya tanggal 6 Januari. Tanggal 6 Oh, Januari ya masuknya ya. aku 2 Januari sekalian ambil rapot. Oh, beda-beda ternyata ya. Nah, tapi mungkin sama aja berarti. Sama aja berkisar 2 mingguan. Sama kayak zaman kakak waktu sekolah dulu. Kakak dulu liburnya 2 minggu gitu. Sebelum libur, tapi bagi rapot dulu. Nah, bagi rapot dulu. Kalau zaman kakak dulu kayak gitu. Dibagi rapot, bawa kue gitu ya. Nah, bawa kue nanti baru libur. Kalau zaman teman-teman beda ya. Libur dulu baru baru bagi rapot ya. Udah bagi-bagi rapot. Oh, udah bagi rapot. Ada yang dapat ranking nggak? Murid-murid kakak ada yang dapat Aku ranking udah, nggak? Wih, Rafifa aku dapat dapat ranking berapa? Dapat ranking berapa, Rafifa? satu, Wih, keren. Selamat ya, Rafifa. Dapat ranking satu. Berarti sekarang nanti naik kelas berapa, Rafifa? 6. Naik kelas 6 SD ya. Oke, semangat. Mantap, keren. Aku kelas 5. Kalau Cordelia, dapat ranking atau tidak? Nggak ada ranking, tapi Oh, dari nilai tidak yang ya. paling tinggi nanti bisa gurunya buat sendiri. Oh, gitu ya. Berarti beda-beda ya sistemnya, ya. Ada yang dapat ranking, ada yang Ya, sistemnya beda rankingan, itu. ada yang nggak disebutin ya rankingnya ya. Tapi kakak yakin murid-murid kakak di sini pintar semua gitu ya. Nah, oke, kita balik lagi ya ke materi. Kita masukin materi baru tentunya. Nah, materi baru ini ya teman-teman ya. Kita kemarin udah belajar banyak banget mengenai bagaimana caranya untuk mengakses sebuah informasi. Nah, kita banyak belajar banget kemarin ya. Terus untuk belajar keyboard gitu ya supaya apa namanya waktu kita mengetik itu lancar gitu ya. Nah, intinya kemarin belajar banyak banget gitu ya. Dan juga kita belajar apa namanya untuk menggambar menggunakan komputer gitu ya. Nah, jadi kita pada pertemuan kali ini kita bakal belajar desain grafis. Nah, mungkin pada minggu pertemuan sebelum-sebelumnya itu kita tuh udah belajar mengenai dasar-dasarnya, mengenai komputer. Nah, kemudian di minggu yang selanjutnya ini kita bakal belajar lebih dalam lagi mengenai desain grafis. Nah, teman-teman di sini udah tahu belum desain grafis itu apa? enggak, Tahu? Rafifah tahu? enggak, Tidak tahu? Cordelia tahu? Nggak. Nggak tahu juga. Oke, ini yang baru join, maaf kakak namanya nggak tahu ya kalau masih pakai nama orang tuanya atau nama dia silahkan diganti terlebih dahulu ya. Eh, silahkan diganti terlebih dahulu nama Zoom-nya. Oke, nah jadi kita bakal belajar lebih agak detail lagi tentang desain grafis gitu ya. Nah, desain grafis itu apa? Jadi teman-teman intinya desain grafis itu adalah bagaimana cara kita mendesain, membuat sebuah sketsa, menggambar yang berkaitan dengan karya seni gitu ya, karya seni desain gitu ya. Kemudian hasil dari apa namanya gambaran itu nanti berupa output yang dari digital gitu ya. Nah, kita fokusnya itu ke apa namanya penggunaan desain ini atau menggambar ini menggunakan aplikasi digital gitu ya. Mungkin teman-teman di sini kakak yakin ada beberapa yang hobi menggambar gitu ya, pastinya di apa namanya mata pelajaran seni budaya gitu. Kalau kakak zaman dulu seni budaya biasanya yang biasanya banyak menggambar. Terus kemudian membuat sebuah batik cap. Pernah nggak teman-teman di sini ini waktu praktek membuat batik cap? Pernah nggak? enggak pernah. Nggak pernah. Kalau membuat batik itu belum pernah ya berarti ya? Belum. Belum ya. Kalau menggambar Pernah. pernah. Rafifa biasanya paling sering gambar apa kalau misalnya disuruh gurunya menggambar? Gambar pemandangan. Gambar pemandangan. Oke, biasanya ada gunung gitu ya, terus ada jalan, ada sawah ya gambarannya. Oke, kalau Cordelia biasanya?
gambar apa kalau misalnya disuruh orang tuanya? Nggak pernah disuruh, tapi kalau misalnya disuruh biasa gambar orang atau enggak pemandangan. Gambar orang, kalau nggak gambar pemandangannya. Oke. Sama aja berarti ya rata-rata ya. Kakak dulu juga biasanya gambar pemandangan gitu ya. Ada gunung, kemudian ada jalan gitu ya. Kemudian ada sawahnya di kanan kiri biasanya. Kalau ini Felicia gimana? Udah bisa join Felicia? Oke, nanti mungkin silahkan konfirmasi ya. Ya, Oke. Felicia udah bisa mulai? bisa. Oke, Ini lalu silahkan login ini ke open laptop. tanya ya Felicia. Kalau misalnya ada Bentar. kendala, Bilang tuh mau boleh. login Kalau misalnya ada gitu. kendala, Ini silakan. mau masuk zoomnya ke laptop dulu. Oh iya iya Dari silakan tadi nggak kalau apa-apa Felicia. Oke, nggak apa-apa. Nah, jadi kita lanjut terlebih dahulu ya. Nah, jadi kalau biasanya teman-temannya menggambar itu menggunakan kertas, terus pensil warna gitu. Nah, kita bakal menggambarnya itu atau mendesainnya itu menggunakan aplikasi yang ada di laptop gitu ya. Nah, teman-teman di sini ada yang pernah membuat sebuah gambar menggunakan aplikasi digital? Nah, Rafifa Nah, pernah sering. sering justru malah ya, Rafifa sama Cordelia. Kalau Rafifa menggunakan aplikasi apa? Ibis Time. Ibis Nah, sama. Pen. Oke. Kalau Cordelia juga Ibis Pen Andalan, juga. Oke, andalan berarti banget itu. berarti murid-murid kakak udah bisa ya mengaplikasi aplikasi digital Ibis Pen gitu ya. Oke, nah jadi kita bakal menggambar lagi tapi bukan menggunakan Ibis Pen. Nah, jadi banyak banget ya teman-teman ya aplikasi Kan, editor untuk menghasilkan sebuah gambar atau desain digital ini ya. Kak, Ada Ibis Pen, ya. meeting passcode-nya berapa? Oke, kakak kirim ke ini ya, meeting passcode-nya sebentar. Oke, ini dia. Nah, kakak kirimkan ke grup ya, Felicia ya. Nah, Ya. kirimkan WhatsApp grup, ID rapat dan kode sandi. Kode sandinya 1922 ya. Nah, jadi kakak lanjut lagi ya. Nah, itu tadi seperti yang kakak jelaskan barusan, gambaran singkatnya mengenai pembelajaran kita ke depannya. Kita bakal lebih fokus lagi untuk membuat sebuah desain atau sebuah gambaran menggunakan aplikasi editor gitu ya. Nah, tadi kakak sudah sampaikan di WhatsApp grup, teman-teman di sini sudah menginstal dan mendownload aplikasi Inkscape-nya. Udah, Udah, Cordelia udah, kalau Rafifa udah apa belum? udah dari tahun kemarin. Oh, Cordelia malah justru udah dari tahun kemarin. Kalau Rafifa masih di unmute. Nggak apa-apa kalau misalnya memang belum, jawab aja belum. Kalau misalnya udah, jawab udah. Nggak apa-apa ya. Dia Rafifa bilang udah. sudah tapi bisa jawab. Kalau Felicia sudah menginstal dan mendownload dan menginstal aplikasi Inkscape-nya Aplikasi apa? yang kakak kirim di WhatsApp group. Belum. Yang buat gambar. Oke, belum ya, nggak apa-apa. Kalau misalnya Rafifa, udah apa belum? Kalau Rafifa masih unmute, jadi kakak nggak bisa dengar apa yang dibilang sama Rafifa. Coba di mute. Nah, Belum. Lagi pergi kok. gimana? Rafifa udah? Belum, Kak. Belum ya? Belum. Oke. Nah, jadi kakak bakal kasih tahu dulu ya bagaimana cara menginstalnya. Mungkin setelah ini, kalau misalnya teman-teman takut salah atau takut bingung, coba disampaikan kepada orang tuanya mungkin. Nah, nanti bagaimana caranya untuk menginstal aplikasi Inkscape-nya. Ya, nanti kakak bakal jelaskan apa namanya secara singkat aja ya untuk menginstal aplikasi Inkscape. Nah, oke. Nah, jadi kita langsung masuk ke materi ya teman-teman ya. Setelah tadi ada perkenalan singkat terlebih dahulu. Nah, jadi sebelum kita masuk materi, seperti biasa, alangkah baiknya kita berdoa supaya dalam proses belajar mengajar dan ketika nanti dalam kegiatan belajar itu ya kita mendapat sebuah manfaat tentunya dan mendapat perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa
Baik, sebelum kelasnya dimulai, alangkah baiknya berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, teman-teman. Nah, di pelajaran kali ini, karena minggu kemarin kita udah belajar ya, secara singkat mengenai pengenalan komputer gitu. Nah, pada modul 2 pelajaran satu ini, kita bakal lebih memfokuskan pada desain grafisnya. Nah, modul 2 pelajaran satu kali ini, kita bakal berkenalan dengan grafik vektor. Nah, jadi teman-teman ada yang pernah mendengar tidak atau ada yang tahu tidak dengan vektor, gitu, dengan grafik vektor? Ada yang pernah tahu atau pernah dengar? Ya, saya udah pernah tahu. Siapa? Coba coba silahkan dijawab. Cordelia ya, Cordelia. Aku tidak pintar menjelaskan. Oke, nggak apa-apa, jelasin ininya aja sepemahaman dari Cordelia aja. Gimana ya? Tentang gambar tapi pakai vektor. Hmm, tentang gambar tapi pakai vektor. Ya, betul. Nah, grafik vektor itu adalah jenis ya, jenis gambar atau Vektor, ilustrasi yang dihasilkan vektor. gitu. Ada dua jenis nama itunya teman-temannya, ada raster dan ada vektor. Nah, pada pelajaran kali ini, nah kita akan mempelajari grafik vektor. Kita bakal lihat ya perbedaan antara vektor dengan raster atau pixel. Nah, kemarin kita udah belajar secara singkat ya. Kemarin udah Sudah. mengenalkan ke teman-teman mengenai apa namanya penggunaan aplikasi yang berbasis raster atau pixel. Nah, masih ingat nggak pixel itu bentuknya apa? dot titik. Kotak-kotak. Kotak-kotak pinter. Nah, kalau pixel itu, kalau misalnya kita semakin dekat atau makin zoom ya, nah itu bakal kelihatan kotak-kotaknya. Nah, sementara kalau vektor itu, walaupun kita zoom 1000 kali ya teman-teman ya, itu tidak terlihat kotak-kotaknya. Alias dia tidak burik. Nah, biasanya kan kita sering menyebutnya dengan sebutan kalau misalnya gambarnya atau Itu. resolusinya itu burik karena kotak-kotak gitu ya. Nah, kalau misalnya vektor ini tidak, teman. Nah, gitu ya. Seperti yang kita ketahui ya, nah, misalnya kita kemarin udah coba apa namanya menghasilkan gambar dari pixel atau menggunakan aplikasi editor vektor, itu biasanya buram teman-teman gambarnya. Ya, Kak Burung. Iya betul, kayak burik gitu ya gambarnya. Nah, kalau misalnya kita menggunakan aplikasi editor vektor, kita tidak akan menemukan hal tersebut. Nah, jadi Ya, mau di zoom 1 juta kali 1000 kali dia bakal tidak kotak-kotak ya. Nah, seperti itu. Dia resolusinya tinggi, teman-teman. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, kita bakal yang pertama bakal berkenalan tentunya dengan editor vektor dan mencari tahu. Nah, permasalahan yang dipermasalahin oleh si Richard tadi karena gambarnya itu menjadi buram atau break ya. Seperti itu. Yang kedua, kita bakal belajar cara membuat gambar vektor menggunakan kumpulan objek. Ini ya, kemarin kita udah belajar mengulas sedikit-sedikit ya mengenai komputer, terus kita belajar ada kemarin menggambar ya menggunakan aplikasi yang ada di website gitu. Nah, dan kita saat ini harus menginstal. Yang pertama kita harus mendownload dan yang kedua kita harus menginstal aplikasi Inkscape-nya. Kakak sudah kirimkan di WhatsApp grup ya untuk PDF-nya, bagaimana cara menginstalnya gitu. Nah, jadi teman-teman yang sudah menginstal, nanti silakan mengikuti. Kalau misalnya yang belum menginstal, nggak apa-apa diperhatikan dulu. Nanti setelah kelasnya, silakan install dan ada beberapa tugas sedikit gitu ya, mungkin nanti bisa teman-teman kerjakan. Tugasnya itu seru banget, asik banget. Karena kita kayak menggambar gitu ya, refreshing eh, ya mungkin ya. Oke, nah jadi kakak bakal perlihatkan dulu ya apa namanya penampakan dari aplikasi Inkscape-nya. Nah, tampilannya itu seperti ini. Ada menu utama, panel pengaturan, panel akses cepat, area kerja, toolbar, dan ada palet.
Kakak buka dulu ya aplikasi Inkscape-nya. Sembari kakak buka, kakak bakal menjelaskan. Nah, jadi teman-teman nanti itu kita bakal menggunakan ini ya, itu aplikasi Inkscape. Oke. Aplikasi Inkscape ini basisnya adalah vektor gitu ya. Nah, Pak bakal tunjukkan ya ke teman-teman kalau misalnya vektor itu, aplikasi yang berbasis vektor itu tidak burik, itu beda dengan yang raster. Oke. Nah, ini dia tampilan dari aplikasi Inkscape. Nah, ini dia. Di sini ada lembar kerja ya. Nah, di sini kita bisa menuliskan apapun atau mencoret, menggambar, dan lain sebagainya. Misal teman-teman ingin membuat kotak. Nah, kemarin kita udah belajar ya menggunakan aplikasi drawing itu di website. Nah, bagaimana caranya menambahkan kotak. Nah, kita ingin buat kotak. Ternyata nggak kelihatan nih. Karena warnanya sama hampir mirip dengan kertas. Nah, kita ganti aja warnanya. Cara menggantinya gimana, Kak? Cara menggantinya itu ada di bawah sini. Nah, ini ada palet warna ya, teman-teman ya. Banyak banget varian warna. Dari yang terang hingga yang gelap. Nah, misalnya kita ingin menjadikannya warna kuning atau warna apa ya? Hijau misalnya. Jadi warna hijau dia bisa kita atur di sini. Kalau misalnya kita ingin membesarkannya, membesarkan ukurannya, tinggal tarik aja. Kalau misalnya ingin memperpanjang ke samping kanan, tinggal seret di ini dia, tinggal diseret seperti itu. Nah, bisa dilihat ya dari share screen kakak ya di sini. Nah, kalau misalnya ingin memperpanjang ke bawah, tinggal seret aja di sini. Nah, jadi dia bisa panjang, bisa pendek gitu ya bentuknya ya, di seperti itu. Nah, kalau yang ujung gimana Kak? Nah, yang kalau yang ujung ini, kalau misalnya kita ingin apa namanya mengecilkan atau memperbesar tanpa mendistorsinya. Nah, jadi dia tetap bentuknya itu seperti semula ya. Sambil tekan CTRL nih di keyboard ya, tombol CTRL. Fungsinya kemarin kita belajar untuk mengetik itu salah satunya ini ya, kita bisa tahu aja di mana letak tombol-tombol yang ada di keyboard seperti itu. Nah, kalau misalnya kakak zoom, nah inilah bedanya yang vektor. Nah, dia tidak bakal ada kotak-kotak seperti ini, kecuali kalau misalnya ini ya, ini kan kotaknya emang gede karena bentuknya kotak. Nah, kalau misalnya mau menghapus, tinggal klik kanan, pilih cut atau delete, sama aja. Seperti itu. Kalau misal ingin bentuk-bentuk yang lain, bulat ada juga di sini. Di elips ya, kalau mau bentuk elips seperti telur gitu ya, telur ayam. Kalau misalnya kok bulat sempurna seperti ini, kita bisa membuat bentuk sesuka hati kita. Nah, kalau misalnya kita ingin membuat bukan kotak, bulat, segitiga dan lain sebagainya, kita ingin membuat sesuai dengan apa yang kita mau, ya sesuai dengan goresan kita. Kita bisa menggunakan pensil tool di sini. Ini pensilnya seperti ini. Nih, kalau misalnya kita ingin membuat sesuai dengan keinginan kita. Jadi dia tidak terpaku pada bentuk-bentuk ini ya yang ada kotak bulat gitu. Nah, kalau misalnya kita ingin membuat kaligrafi gitu bisa juga di sini. Teman-teman, kalau misalnya ada yang buat kaligrafi gitu ya, apa gitu tulisannya, nah itu bisa di sini. Nah, seperti ini. Kalau misalnya ingin menambahkan tulisan, ini ada text tool. Nah, di sini. Jadi ini kakak yakin karena kakak sudah pernah menjelaskan ya, harusnya teman-teman masih ingat. Dan kalaupun misalnya teman-teman lupa, silahkan disampaikan atau ditanyakan aja. Ini ada beberapa fitur atau alat ya yang bisa kita gunakan di sini. Selector tool, kemudian ada note tool, spiral tool untuk membuat ini bentuk-bentuk
yang kita inginkan. Nah, ada dropper tool untuk mengambil sampel warna yang mau kita gunakan, gitu. Jadi ada banyak banget ya, ya. Terus tulisan, misalnya siapa di sini, misal kakak tulis Algo, gitu ya. Dan tulisannya kayak gini. Nah, ini bisa kita ganti jenis fontnya atau jenis tulisan. Caranya bagaimana? Caranya ini diklik terlebih dahulu, kemudian diklik lagi 2 kali. Ini diseleksi. Nah, di sini adalah jenis font, jenis tulisan yang bisa kita ganti sesuai dengan apa yang kita mau. Nih, bisa kita ganti kayak gini. Lagi yang ini bisa kita ganti seperti itu ya. Jadi kita bisa sesuai ingin menulis dengan gaya tulisan yang kita mau. Ini yang tadi ya. Ini algo. Lagi misalnya kayak gini. Ini huruf yang tulisannya bersambung. Kayak gini. Jadi kita bisa menghasilkan tulisan yang apa namanya hasil dari kreativitas Terus kita ya. Kalau misalnya ingin menambahkan elemen lain, bisa menggunakan kaligrafi tool, atau menggunakan pensil tool, atau menggunakan pen tool. Nah, untuk mengganti warnanya sama aja. Ini tetap diklik aja nih, warna hitam, warna merah, dan warna yang lainnya yang teman-teman. Oke. Sampai sini ada pertanyaan mengenai aplikasi Inkscape ini. Ada Enggak. pertanyaan? Sudah jelas dengan apa yang kakak sampaikan? Jelas. udah Ada yang masih Kak, bingung nggak? Oke, udah jelas ya, nggak ada yang bingung berarti ya. Nah, kalau nggak ada yang bingung, kakak bisa lanjut untuk apa namanya mengerjakan tugasnya. Nah, jadi kita bisa lanjut kalau misalnya kita udah tahu bagaimana caranya untuk mengoperasikan atau menjalankan aplikasi dari Inkscape. Kita hapus terlebih dahulu. Nah, kemudian kita masuk ke tugasnya ya teman-teman ya. Sini kita masuk. Nah, kita lihat seperti biasa tugasnya. Nah, di sini kita klik yang modul 2 ya, jangan yang modul 1. modul satu ini nggak bisa dibuka. Ya, nggak bisa dibuka ya. Oke, nah berarti buka yang bisa dibuka aja. Berarti modul 1 ya. Nah, di modul 1 ini, nah ini ada 1, 2, 3 tugas teman-teman. Nah, yang pertama itu tinjauan. Nah, tinjauan ini teman-teman silahkan buka. Mari kita kerjakan bareng-bareng. Oke, yang belum buka, kakak tunggu ya. Kalau misalnya udah pada buka semua belum yang ini platformnya? Sudah. Udah, oke. Silahkan perhatikan dan simak kakak. Kita bakal kerjakan bareng-bareng untuk yang tinjauannya. Supaya teman-teman tidak kaget ya. Kita kerjakan bareng. Nah, jadi apa namanya di aplikasi Inkscape ini kita bisa mengubah ukuran gitu ya. Mengubah ukuran dari sebuah gambar atau sebuah ilustrasi. Nah, alat yang digunakan untuk mengubah ukurannya itu namanya scale tool. Nah, teman-teman bisa jawab yang ini. Nah, silakan dipilih jawabannya ini. Nah, jadi ini ada move tool ya teman-teman. Fungsinya ini untuk Oke, nah ini fungsinya untuk memindahkan objek. Nah, kalau yang ini untuk memutar objek, rotate tool. Kemudian kalau yang ini untuk memperbesar dan memperkecil. Nah, kemudian ini untuk menduplikasi atau mengcopy paste. Jadi dia ada dua kayak fotokopi gitu ya. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk soal yang ini adalah alat yang digunakan untuk mengubah ukuran fragmen atau dari bingkai ini Kak, itu adalah yang ini nomor 3 dari
Ya, bagaimana? Ada pertanyaan? Anu Kak, tadi kan sudah jawabannya katanya benar, tapi itu ada tulisan tuh kayak gagal menyimpan level itu nah. Jadi Coba, setiap aku punya level nanti jawabannya harus diulang lagi. coba ini Cordelia share screen supaya kakak bisa lihat. Ini nomor 2. Bisa share screen supaya kakak bisa lihat. Bisa, bisa, bisa. Oke. Nah, ini kan mau jawab Kak. Mm-mm. Ini Mana kan share udah screen? mau jawab ini. Nah, itu tadi sudah atem 2. Aku sebenarnya tadi udah salah satu kali nih. Nanti sudah nih kupilih kan. Udah kupilih. Nah, itu nanti kayak ada tulisan itu. Baru nanti kalau pindah level, dia jadi ATM satu lagi. Baru Oh, jawabannya hilang. gitu. Coba dijawab lagi, coba dijawab lagi, coba jawab. Udah jawab Gitu. terus. Tapi Kak, jawabannya benar. Ah, Nih, terus, tapi oh, benar. Kalau gagal pindah menyimpan level, jawabannya ya. iya Oke. gagal menyimpan gitu. Oke, mungkin nanti kakak coba tanya ya Aku kendalanya juga apa kok begitu kan. gagal menyimpan. Itu. Kalau misalnya untuk soal yang selanjutnya bisa diklik nggak Cordelia? Bisa Kak, tapi sama aja kayak tadi. Kayak tadi Bisa nggak bisa sama gagal aja kayak menyimpan tadi. terus. Oke, kakak coba sampaikan dulu ya. Oke. Bentar. Oh, apa sih senang? Apa sih? Tidak, kemudian semua yang kedua. Oke, teman-teman. Nah, mungkin ini sedang lagi diperbaiki ya, kenapa tidak bisa di-save. Untuk teman-teman yang lain sudah bisa atau belum? Atau sama kayak Cordelia? Sama. Sama Sama. ya kayak Cordelia ya? Oke, Rafa juga sama. Nah, Itu mas mungkin sebelah Kak. oke. Jadi teman-teman untuk saat ini perhatikan terlebih dahulu dan coba diingat ya apa yang kakak sampaikan. Nanti kalau misalnya lupa silakan lihat rekaman kelasnya gitu ya. Sembari kita menunggu untuk apa namanya mengatasi error pada websitenya gitu ya. Jadi harap dimaklumi ya teman-temannya. Namanya internet ya mungkin ada kendala gitu ya. Nah jadi untuk jawaban yang tepat ini adalah jawaban yang nomor 3 gitu ya dari kiri. Nah, scale tool. Nah, selanjutnya kita klik yang nomor 2. Nah, alat yang digunakan untuk memindahkan bagian fase atau bagian objeknya, itu tadi kakak sudah sampaikan ke teman-teman. Nah, jawabannya adalah yang move tool. Nah, jadi yang ini jawabannya. Ini jawaban yang paling tepat. Nah, kalau ini untuk memindahkan layer, seperti itu ya. Oke, selanjutnya yang nomor 3. Nah, Ini. ada pertanyaan menu yang digunakan untuk menyalin bagian kolase. Nah, menunya adalah menu edit gitu ya. Di edit ini kita dapat menyalin, nah, menyalin dan kemudian mengcopy paste, menyalin dan menempel ya bahasa Indonesia ya di bagian edit sih. Kalau di file ini tidak ada. Jadi jawaban yang paling tepat adalah edit. Kemudian soal nomor 4, ini sebenarnya teman-teman harus mempelajari GIMP dulu. Cuman karena adanya keterbatasan waktu ya, jadi teman-teman harus langsung untuk mempelajari editor vektor. Jadi kakak harap
ini apa namanya cukup jawab aja gitu ya. Nah, makanya kakak suruh teman-teman untuk mengingat jawabannya gitu untuk dikerjakan gitu ya. Kakak tidak memberikan ini sebagai tugas, tapi nanti cukup dikerjakan aja. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah panel utama, panel berlabel nomor 2. Ini adalah toolbar jawabannya ya. Toolbar. Nah, kemudian soal nomor selanjutnya, nomor 5. Nama panel yang diberi pada angka nomor 5. Nah, di sini. Di sini itu namanya alat layer ya. Alat layer. Dijawab yang ini. Alat layer. Kemudian nomor 6. Nah, ini. Anda dapat melihat jendela. Nah, jendela untuk menghasilkan dokumen baru ya. Create a new image. Lebar dan tingginya telah diatur. Seperti apa tampilan kanvas dengan dimensi. Nah, ini kan ada width dan height-nya ya. Untuk apa namanya lebarnya itu 1200 pixel, kemudian tingginya 800. Nah, jadi yang tepat itu dulu yang kiri, teman-teman. Karena apa? Karena lebih besar lebarnya gitu ya. Jadi dia menyamping. Sementara tingginya hanya 800. Ini 1200. Jadi kita menggunakan logika di sini ya. Ini 1200 di sini karena ini lebih panjang, yang ini adalah 800. Nih. Nah, kalau yang ini kebalikannya, teman-teman. Ini kebalikannya. Ini untuk yang tingginya 1200, kemudian lebarnya adalah 800. Di sini 800, di sini 1200. Tuh. Nah, seperti itu. Jadi yang jawaban yang paling tepat adalah sebelah kiri. Nah, posisinya landscape. Nah, ini ada perbedaan ya teman-teman ya. Landscape ini portrait. Nah, jadi itu dua perbedaan. Kalau yang berdiri secara tegak vertikal itu lurus seperti ini itu portrait. Nah, kalau yang menyamping ini landscape yang horizontal itu ya. Oke, selanjutnya nomor 7. Nih, kita lihat gambarnya ada 3 lapisan di file gambar ini. Pilih urutan mana layer yang ditempatkan. Nah, jadi kita bisa lihat di sini yang namanya layer itu yang paling atas itu yang menutupi bagian belakangnya. Nah, berarti yang paling depan di sini adalah lambang hati. Nah, kita tinggal pilih aja mana yang paling atas. Berarti yang ini. Nah, ini yang paling atas. Di bawahnya itu ada gambar kucing, kemudian background. Baru karena gambar kucing ini tertutup oleh gambar atau ikon dari hati. Jadi yang tepat adalah jawabannya yang ketiga. Seperti itu teman-teman. Sampai sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke persoalan dan menggambar menggunakan aplikasi Inkscape-nya. Enggak. Tidak ada. Oke, sudah cukup jelas ya. Nah, kalau sudah cukup jelas, kita bisa lanjut di persoalan yang berikut. Nanti kalau misalnya teman-teman sudah tidak error lagi, silahkan dijawab dengan yang sudah kakak berikan kunci jawabannya ini ya. Nah, nanti silahkan kerjakan aja. Gampang ya tugasnya ya. Oke. Selanjutnya, kita lihat yang ini. Nah, jadi setelah nomor 1 ini, kita harus lihat yang selanjutnya. Jangan di-skip ke yang nomor 2, teman-temannya, supaya teman-teman tidak bingung. Nah, yang ini ya, harus teman-teman pelajarin. Nah, kalau misalnya nanti dibuka ya, karena cukup makan waktu yang lama. Oke, nah selanjutnya yang nomor 2 kita bakal langsung mengerjakan tugasnya. Nah, ini tugas yang nomor 2 ini ya. Nah, jadi kita harus membuat gambar gajah, tapi tenang, gambar gajahnya ini sudah disiapkan ya. Nah, kita harus memperbanyak lapisan gajahnya. Ini kan kita download dulu ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita klik dulu gambar gajahnya. Nah, di sini teman-teman pilih salah satu aja di sini antara gajah dan bebek. Nah, kalau misalnya teman-teman lebih suka gajah, silahkan pilih gajah. Kalau lebih suka bebek, silahkan pilih. Contoh, kakak di sini ingin menggunakan gajahnya. Klik aja.
klik, kita tunggu, kemudian nanti kita dialihkan ke Google Drive di sini. Nah, kemudian kita download, klik download atau klik yang download di sini juga boleh. Klik download, kemudian kita tunggu, dia bakal otomatis mendownload. Nah, setelah kita download di sini, kita lihat. Nah, di sini buat desain vektor pertama Anda, ekspor hasilnya dalam format PNG dan unggah ke platform. Nah, jadi kita perbanyak gambar gajah yang kita download tadi jadi 4 bagian. Kemudian setelah jadi 4 bagian kita ekspor. Nah, selanjutnya kita kasih warna-warni. Nah, caranya bagaimana ya? Caranya adalah kita yang pertama buka aplikasi Inkscape-nya terlebih dahulu nih, aplikasinya. Teman-teman bisa buka yang udah menginstal ya. Nah, kalau misalnya yang belum, nggak apa-apa, diperhatikan terlebih dahulu. Buka aplikasi Inkscape-nya, klik File, kemudian kita klik Import. Kita lihat tadi kita downloadnya di mana gitu. Kakak tadi menempatkannya di folder download ya. Nah, ini beda-beda ya gitu teman-teman ya. Ada yang di download, ada yang di ini, beda-beda. Nah, kalau kakak menempatkannya dari di folder download, klik open. Nah, dia bakal udah pindah ke sini. Nah, caranya kita perbesar dulu di sini. Kita perbesar gambar gajahnya. Nah, kakak tadi sudah mencontohkan bagaimana cara kita memperbesar sebuah objek ya. Nah, kita tarik yang bagian ini, jangan bagian bawahnya. Kalau bagian bawahnya dia kayak gini. Nah, jadinya gajah gepeng ya kalau kayak gini ya. Ataupun juga dari atas sama aja, jadinya gajah gepeng. Nah, caranya adalah kita klik yang bagian ujung. Nih, bagian ujung ini kita klik, kita tahan tombol CTRL. Nih, kita tahan tombolnya. Nah, jadi dia bentuknya kayak gini. Nah, diperbesar. Caranya seperti ini. Nah, kemudian setelah ini, nih, nih ya, nah, kita klik kanan untuk membuatnya menjadi 2. Klik kanan, kita klik duplikat. Nah, di sini ada duplicate, klik. Nah, kemudian kita tarik ke bawah. Nih, jadi ada 2 dia kan di sini. Nah, nah, yang gambar kedua ini kita harus buat lebih kecil daripada yang di atasnya. Caranya sama, kita tinggal kecilkan aja. Ini, kecilkan aja kayak gini. Nih. Sama yang bawahnya juga kita duplicate lagi, kita kecilin lagi. Nih. Nah, ini kan udah makin lama makin kecil ya Kak ya. Gimana caranya supaya mau empat gajah kita bisa seleksi. Kita klik kanan tahan. Nah, kayak gini. Nih, semuanya bakal ikutan. Kita gedein lagi. Nih, kita gedein. Set. Nah, jadi oke. Kita buat satu lagi. Duplicate lagi. Satu lagi. Ini yang paling kecil. Nah, ini paling kecil gajah. Jadi kita berhasil membuat ukuran gajah dari yang terkecil ya, anggap aja bayi, kemudian balita, remaja, kemudian dewasa. Gajahnya tumbuh makin besar ya. Ini dia 4 ekor gajah. Nah, kalau udah, teman-teman silahkan ekspor. Nah, caranya adalah klik file, kemudian klik ekspor. Nah, kalau udah kayak gini, perhatikan tampilan yang ini. Nah, ini, bagian ini, oke, bagian ini. Nah, ini adalah untuk menempatkan hasil ekspornya. Kita mau taruh di mana. Gitu. Nah, kita klik di sini, kita klik di bagian icon ini ya. Nah, kakak misalnya ingin menempatkannya di bagian depan gitu, di desktop aja. Klik save.
Kemudian yang selanjutnya, yang di sebelah kanan ini, nah ini adalah formatnya. Nah, teman-teman harus bisa bedakan ya, bisa memperhatikan kita harus mengumpul di format apa. Nah, kita lihat tadi di clue tugasnya, buat desain vektor pertama Anda, kemudian ekspor hasilnya dalam format PNG ini. Nah, berarti kita harus mengubahnya ke dalam format PNG. Ini ya, Portable Network Graphic atau disingkat menjadi PNG ya. Nah, kalau udah bisa dikasih nama nih, gajah. Gajah. Kemudian klik ekspor. Nah, setelah kita ekspor, kita lihat tadi hasil yang udah kita buat. Mana tadi? Ini dia, gajah. Nah, gajahnya seperti ini. Nah, kalau format PNG itu latar belakangnya tidak terlihat ya teman-teman. Kalau udah kayak gini, kita kumpul. Kita kumpulkan di platformnya. Nah, kita kumpul satu dulu yang bentuknya ini ya. Nah, yang ada 4 ekor gajah. Nah, kita kumpul di sini. Nah, kita kumpul gajah di sini. Nah, Nah, kalau udah, yang selanjutnya teman-teman silahkan ganti warnanya. Nah, ganti warnanya tadi kan udah buat duplikat 4 ekor gajah ya. Nah, yang selanjutnya itu teman-teman tinggal ubah aja warnanya. Cukup diklik ya. Nah, ini diklik. Kemudian teman-teman silahkan pilih pada warna yang ada di sini. Nah, ini kan ada warna kuning, hijau, merah, putih, dan lain sebagainya. Banyak banget warna ya. Nah, itu bisa teman-teman. Nah, misalnya kakak di sini ingin mengganti menjadi warna biru. Nih. Kemudian yang kedua menjadi warna biru tua. Yang ketiga warna merah. Ini bebas ya teman-teman, tidak harus sama dengan kakak. Kemudian yang terakhir ini ungu muda. Nih. Nah, kalau udah sama caranya tadi, kita klik file, kemudian kita klik export. Nah, kita ganti namanya jadi gajah warna. Kita klik export. Lalu kita lihat hasil yang udah kita kerjakan. Gajah warnanya mana? Nggak ada. Nah, sebentar ya. Oke, di sini gajahnya. Oke, nggak salah. Ini kita tempatkan di desktop di sini. Ketik namanya gajah warna. Nih, klik save. Kemudian formatnya ganti menjadi PNG. Kita klik ekspor. Lalu kita lihat hasilnya. Di sini. Nih, gajah warna. Nah, jadi dia beda dengan yang tadi. Nah, perbedaannya hanya terletak pada warnanya ya. Nah, seperti itu. Kalau udah dikumpul sama kayak tadi caranya. Klik ini, kemudian kita masukkan yang udah kita buat ekspor gajah warna. Kemudian tinggal dicentang kalau udah centang kumpul. Ini kakak juga ternyata ada pelet save, dan nggak bisa menyimpan ya. Kita ada kendala gitu. Nanti apa namanya? Selesai dari kendala ini silahkan teman-teman kerjakan. Nah, sampai sini dulu ada pertanyaan dari teman-teman. Kalau misalnya ada silahkan bertanya ya. Atau ada yang masih bingung banget caranya. Silahkan bertanya. Oke, ada pertanyaan? Ada, Kak. Nggak ada. Udah cukup jelas dengan apa yang kita sampaikan? Jelas. Sudah Oke. banget.
Oh. Oke, kalau misalnya tidak ada pertanyaan dan sudah jelas, kita bisa lanjut ke yang persoalan nomor 3. Nah, ini tugasnya hanya seperti ini aja teman-teman ya. Sama yang lain. Kita hanya memperbesar, memperkecil gitu. Kita belajar dimulai dari basic atau dasar. Kemudian yang nomor 3 ini tugasnya gampang juga. Nah, di sini ada dinosaurus dan ada gambar kucing. Teman-teman bisa pilih yang mana yang mau teman-teman apa namanya buat. Mau dinosaurus boleh, mau kucing juga boleh. Di sini teman-teman, oh enggak dua-duanya ya, sorry kakak salah. Ini dua-duanya harus teman-teman buat, harus dua kumpulnya ya. Nih. Misal kakak ingin yang pertama adalah dinosaurus. Klik aja gambar dinosaurusnya, klik gambar dinosaurusnya. Kemudian setelah diklik, mendownloadnya. Nih, klik download. Ya, klik download. Oke, nah kalau misalnya udah, sama kayak yang tadi, teman-teman buka lagi aplikasi Inkscape-nya. Ini kan udah ya, anggap aja udah. Nanti teman-teman tinggal hapus aja. Nih, klik kanan, delete. Klik kanan, delete. Seperti itu. Nah, kemudian kita masukkan lagi, klik file, kemudian import. Yang udah kita download tadi, dinosaurus. Klik OK. Nih, oh salah. Klik file, kemudian open ya, bukan export. Klik open ya. Nih, pilih, kemudian klik open di sini. Kita tunggu. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kita harus apa namanya membuat ini kan tampilannya kan diacak-acak ya. Nah, bentuknya diacak-acak. Nah, kita harus menggesernya satu persatu sehingga menjadi bentuk yang seperti ini. Bentuknya contohnya seperti ini. Nah, caranya kita klik dulu di mana bagian yang paling bawah. Ini lihat, paling bawah. Ini paling bawah. Nah, setelah bagian ini kita bisa besarkan atau kecilkan nanti aja besar kecilkan. Kita taruh dulu aja. Nah, selanjutnya, nah, lapisan yang kedua berarti yang ini. Nah, kita tempatkan di sini. Nah, caranya kalau misalnya kayak gini, ini kan di belakang ya jadinya ya. Nah, kita tinggal klik layer dan objek. Berarti filenya di sini. Kita bisa angkat atau tarik ke ini. Dan kita tempatkan di sini sampai dia berada di posisi yang menurut teman-teman pas ya. Ini kita tempatkan di sini. Nih. Yang kedua, kita tambahkan ini. Nih, tempelin yang ini. Nah, ini kan masih di bawah ya. Kita tinggal tarik ini, seret ke yang paling atas. Tahan, seret ke yang paling atas. Nih, ya berarti udah berhasil kalau kayak gini. Dia udah yang di paling depan. Kayak gini. Kemudian selanjutnya, tambahkan yang ini. Nah, ini masih yang paling belakang. Kita taruh paling depan lagi. Nah, jadi dia kelihatan ya. Nah, mau tempatkannya mau sama, boleh, enggak juga apa-apa. Terus, tinggal sisa 4 lagi nih. Ini ada kotak ini, berarti ditempatkannya di kakinya. Ini di kakinya berarti.
Ini kita geser sedikit seperti ini. Kemudian juga yang satunya, kakinya ini nih. Nah, kita tempatkan di sini. Seperti itu ya. Nah, kemudian yang terakhir, kita tambahkan matanya di sini. Nah, mata yang kita tempatkan di kepala pastinya ya. Nah, ini masih di bawah, kita tinggal tarik ke atas. Ini masih pakai bahasa Rusia ya teman-teman ya. Bisa teman-teman ganti caranya, klik 2 kali aja nih, mata gitu. Nah, yang lainnya juga sama, kita bisa ganti. Nah, yang terakhir, kita tinggal tarik ini aja, tambahkan. Seperti itu. Nah, jadi udah jadi gambar dinosaurusnya. Nah, tugas kita di sini adalah menyusun gambar dinosaurus ini yang awalnya tadi masih acak-acakan, kemudian kita susun sedemikian rupa menjadi sama seperti yang ini gitu. Nah, sampai sini dari teman-teman ada pertanyaan atau tidak? Tidak ada? Gimana tugasnya? Gampang nggak? Seru nggak kira-kira tugasnya ini? Seru. Seru ya. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman waktu menginstal atau nanti masih ada kendala, silahkan sampaikan aja di WhatsApp grup. Sampaikan, nanti kakak bakal cari tahu ya solusinya bagaimana secepatnya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya teman-teman tidak ada pertanyaan, kakak sekali lagi mau nanya, dari apa yang kakak sampaikan tadi dan materinya, apakah sudah jelas? Jelas. Jelas. Tidak ada pertanyaan berarti ya. Nah, untuk tugasnya itu aja gitu ya. Jadi teman-teman tadi ada 2 ya, berarti ada 2. Nah, yang pertama tadi kita membuat apa? Gajah. Gajah. Oke. Nah, gajahnya tadi ada 2 ya. Ada yang pertama kita apakan dulu gajahnya? Jadi gajahnya apa aja? Bisa hewan apa aja nih? Yang pertama tadi ya, kakak jelaskan yang pertama tadi. Gajahnya yang pertama kita tadi harus kita apakan dulu? Di download. Di Di download download. Setelah di download kita buat jadi gambar. banyak. Nah, ya, kita buat jadi banyak, jadi 4 ya. Nah, dengan ukuran yang berbeda. Setelah jadi ukuran yang berbeda, kita ekspor. Nah, setelah itu, setelah kita ekspor, kita buat lagi dengan warna yang berbeda. Nah, di sini kan ada warna di sini. Tinggal teman-teman nanti ganti. Nah, kalau yang kedua tadi, setelah gajah, apa? Yang barusan, barusan. Yang ini loh masih di sini. Dinosaurus. Dinosaurus. Iya, dinosaurus. Nah, tugasnya tadi dinosaurus ngapain? Masih ingat? Gambar. Gambar. Kita gambar ulang gitu ya. Nah, jadi ada Gambar bagian-bagian cepet-cepet. A, kita gambar ulang. Nah, seperti itu. Jelas ya tugasnya ya, bagaimana? Jelas. Jelas. Oke. Nah, kalau misalnya jelas dan tidak ada pertanyaan ya, nah berhubung kelas pada hari ini kita kelas pertama untuk pengenalan desain grafis. Jadi materinya cukup singkat dan apa namanya? Karena masih ada gangguan juga, nanti silakan teman-teman sampaikan ke kakak lagi kalau misalnya masih ada gangguan untuk di apa namanya? Waktu pengerjaan tugasnya ya. Seperti Kalau itu. begitu aku kerjanya besok gitu boleh gak, Kak? Nggak apa-apa dikerjainnya besok juga nggak apa-apa, yang penting teman-teman jangan nggak dikerjain ya, kan teman-teman lagi libur nih. Nah, tugas-tugas yang belum dikerjakan itu langsung dikerjakan, dikejar. Nah, kalau misalnya ada kesulitan sampaikan ke kakak. Nah, kamu pulang hari libur nih, teman-teman bisa buat ngegambar gitu ya menggunakan laptop gitu, jadi skillnya bertambah, siapa tahu nanti teman-teman bisa jadi seorang desainer grafis yang terkenal gitu ya. Nah, bisa buat baju, bisa buat gambar, gitu, dan banyak Baju hal. kayaknya beda deh, Kak. Sama ya, untuk dasarnya kita untuk Gambarnya. dasarnya kita
menggambar seperti ini dulu. Nah, karena apa? Kakak bilang gini, karena kakak dulu kuliahnya di bidang ini. Gitu ya. Jadi kakak tahu prosesnya seperti itu. Nah, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, jadi kita bisa cukupkan untuk pertemuan hari ini. Nah, kalau misalnya yang belum menginstal aplikasi Inkscape-nya, silahkan diinstal dulu ya, Rafifa sama Felicia. Kalau misalnya ada kendala, nanti sampaikan ke kakak lagi. Oke? Oke. Oke, nah jadi kita bisa akhiri kelas dan pertemuan hari ini. Nah, kalau misalnya ditanya sama orang tuanya kenapa kok cepet banget? Karena yang pertama ini adalah kita masih pengenalan pada proses ini, desain grafis gitu ya. Nah, ke depannya kita bakal lebih dalam lagi mempelajari desain grafis gitu ya. Bakal banyak hal-hal yang menarik lagi gitu tentang desain grafis seperti itu. Nah, oke, jadi kita bisa akhiri kelasnya. Kakak mohon maaf kalau misalnya ada salah kata dan perbuatan kepada Allah. Kakak mohon ampun. Hah? Akhiri kelasnya. Sebelum kita akhiri, alangkah baiknya membaca doa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, oke, kita sesi foto dokumentasi dulu ya untuk apa bukti dokumentasi. Ini Cordelia kemana Cordelia? Halo Cordelia. Nah, ayo kita sesi foto dokumentasi dulu untuk bukti kelas hari ini ya. Oke, kita foto bebas. Satu, dua, tiga. Oke, satu kali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, sampai jumpa di minggu pertemuan selanjutnya teman-teman. Selamat Oke, Kak. liburan ya. Selamat liburan.